Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibatul kiram, para santri kelas 12 yang masih belajar lewat online, bagaimana kabar antum semuanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita semua berbagai macam kemudahan dalam segala urusan dan juga tentunya kesehatan di masa-masa pandemi ini. Dan mudah-mudahan di pertemuan kita ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di dalam memahaminya. Kita sudah masuk tanggal 12 Maret atau tanggal 28 Rajab 1442 Hijriah. Baik, para santri azanallahu wa iyyakum, pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk pembahasan al-khas dan sudah sampai kepada ta'rif takhsis. Sebagaimana yang telah Ustadz sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa definisi takhsis disebutkan oleh mu'allif rahimallahu ta'ala adalah apa? Ikhraju ba'di afradil am secara istilah. Adapun secara bahasa adalah didut ta'mim, ya. Ikhraju ba'di afradil am, jadi mengeluarkan sebagian anggota yang umum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya surat Al-Asr, ya. Supaya lebih cepat kita memahaminya, ya, di situ ada kata takhsisnya, yaitu pada kalimat alladzina amanu wa amilus shalihat. Kenapa? Karena datang setelah illa, ya, yaitu mengecualikan atau mengeluarkan dari seluruh anggota yang umum, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tersebut, innal insana lafi khusrin, semua manusia, ya, ada dalam kerugian, kecuali, ya, maka dikeluarkan dari semua manusia tersebut, ya, dikecualikan, ditaksis, ya, bahwa yang tidak mengalami kerugian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adalah orang-orang yang beriman, ya, kemudian yang beramal saleh, ya, kemudian yang saling menasehati atau berwasiat dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran. Nah, adapun, ya, perbedaan dzikru ba'di afradil am, menyebutkan sebagian anggota yang umum. Nah, ini maknanya bukan takhsis, tapi dia khas, ya. Ya, dia khas, khusus. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut, jagalah oleh kalian salat dan salat wusta. Salat wusta adalah salat asar, ya, sebagaimana pendapat yang rajih, yang kuat, ya. Nah, kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali? Apakah mengeluarkan, ya, salat dari yang 5 waktu atau menyebutkan? Maka di sini tepatnya adalah menyebutkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali salat wusta dalam ayat tersebut, ya. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Ini menunjukkan bahwa Allah mengulangi kembali atau menyebutkan kembali, ya, salat wusta sebagai khusus bagi salat tersebut, menunjukkan apa? Libayanil ihtimami biha atau ta'dhiman li sya'niha, atau perkara yang begitu agungnya, ya, begitu perhatiannya. Maka di sini bukan mengecualikan dalam arti kata atau dalam maknanya adalah apa? Bukan berarti kita menjaga salah satu salat wusta saja, tapi maknanya adalah apa? Kita lebih memperhatikan lagi, ya, salat al-wusta tersebut.
Nah, adapun yang contoh lain dari selain surat Al-Asr tentang definisi takhsis secara istilah tadi ikhraj. Contoh yang kemarin yaitu akrim at-talabah illa Zaid, ya illa Zaidan. Hormatilah semua para santri kecuali Zaid. Nah, maka Zaid ini adalah termasuk kepada takhsis. Kenapa? Karena ikhraj ya min afradi at-talabah. Jadi Zaid ini ya dikhususkan ya di antara sekian santri yang harus dihormati. Nah, sekarang kita masuk kepada al-mukhassis ya. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada al-mukhassis. Ya, di sini al-mukhassis. Apa itu al-mukhassis? Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wal mukhassisu bi kasris shad ya. Fa'ilut takhsisi wa huwa asy-syari' wa yatluqu 'ala ad-dalil alladhi hasala bihi at-takhsis. Kemudian mu'allif rahimallahu taala menyebutkan wal mukhassisu, dan mukhassis dengan di kasrah shadnya ini adalah fa'il dari takhsis. Wa huwa asy-syari', yaitu pemberi syariat atau pembuat syariat. Wa yatluqu 'ala dalil, dan mutlak sebagai dalil alladzi hasala bihi takhsis, yang ada atau yang terdapat padanya takhsis. Jadi mutlak ini sebagai dalil yang terdapat padanya takhsis. Maka itu yang dinamakan dengan mukhassis. Nah, mukhassis adalah fi'il dari isim masdarnya takhsis. Wa huwa asy-syari', yaitu asy-syari', pemberi atau pembuat syariat. Nah, maka dengan demikian al-mukhassis ini ada dua makna. Ala maknayain, ada dua makna. Ya, mukhassis yang pertama yaitu asy-syari' adalah huwallah, adalah Allah azza wajalla. Dan mukhassis yang kedua asy-syari' huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maknanya begini, in warada at-takhsis fil Qur'an fal mukhassisu huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa in warada at-takhsisu fi sunnah atau fil hadits fal mukhassisu huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, in warada at-takhsisu fil Qur'an fal mukhassisu huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Jikalau datang takhsis di dalam Al-Qur'an, jikalau takhsis itu datang di dalam Al-Qur'an, maka mukhassisnya itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan in warada at-takhsisu fi sunnah atau fil hadis fal mukhassisu huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jikalau datang takhsis di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sunnahnya, maka yang mentakhsisnya itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini wa wasafa asy-syari' asy-syari' yashmulu Allahu subhanahu wa ta'ala wa yashmulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu minhuma musyarri'un. Maka mensifati asy-syari' ini diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diantaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya diantara keduanya itu adalah musyarri', ya, yang mensyariatkan. Dari Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala, takhsisnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat wa yatluqu 'ala dalilil ladzi hasala bi takhsis, dan mutlak pada dalil tersebut yang terdapat padanya takhsis. Maka di sini kita katakan seperti dalam perkataan hadza, ya, khassasa qauluhu ta'ala kada wa kada. Ini ayat ditaksis oleh perkataan Allah subhanahu wa ta'ala ini dan ini.
yakni hadad dalil ya khassasa ad-dalil akhar. Maksudnya apa? Dalil ini ditaksis oleh dalil lain, gitu ya maksudnya. Jadi dalil ini ditaksis oleh dalil lain. Fayatlukul mukhassis 'ala dalil alladhi hasala bitaksis. Maka yang mukhassis ya yang mentaksis kepada dalil tersebut berarti ya terdapat padanya taksis, ya terdapat padanya apa? Taksis. Kita ambil contoh. Sebagaimana ya ini contoh mungkin pernah disampaikan di kelas-kelas sebelumnya tentang zakat pertanian. Di sini ada dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang zakat pertanian. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi ma saqatis sama'u al-ushru. Fi ma saqatis sama'u al-ushru. Nabi mengatakan dalam hadis ini, apapun yang diairi oleh air hujan, maka keluarkan 1/10. Nabi mengatakan, apapun yang dikeluarkan, ya, dan jenis apapun yang ditanami, maka harus dikeluarkan zakatnya 1/10. Bila itu terkena air hujan. Maka jelas di sini maknanya umum, ya. Tanda umumnya apa? Ada pada isim mausul. Yaitu apa? Al-ma. Yaitu huruf ma. Yang ada pada kalimat fi ma ay alladhi. Apapun kan, maka kita artikan apapun air yang mengairi ya tanah pertanian apapun apa saja, maka keluarkan 1/10. Maka ini umum secara macamnya, jenisnya, dan juga takarannya. Pokoknya segala apapun. Dan berapapun hasil panennya, maka harus dikeluarkan. Mau sedikit, mau banyak. Kemudian hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan, Laisa fi maduna khamsati awsaqin sadaqah. Min habbin wala tamr sadaqah. Hada mukhassis. Kata Nabi SAW yang kedua, apa katanya? Tidak ada sedekah, tidak ada zakat maksudnya dari biji-bijian maupun dari kurma, ya kan, atau apa saja yang dia bisa ditimbun. Kalau di bawah takaran 5 wasak, 5 wasak itu takarannya sekira 690 kilo atau 6 kintal 90 kilo. Maka tidak ada sedekah untuk dikeluarkan. Tidak ada sedekah 1/10, tidak ada zakat 1/10 yang dikeluarkan dari hasil panen yang kurang dari 6 kintal 90 kilo. Ya, maka ini dalil hadis yang kedua sebagai mukhassis, sebagai pentaksis dari dalil yang pertama tadi, dalil umum yang tadi. Dalil umum yang tadi ya memaknakan atau dimaknai dengan seluruh jenis tanaman pertanian dan sedapat-dapatnya hasil panen harus dikeluarkan zakatnya 1/10. Namun hadis yang kedua memberikan batasan seberapa banyak ketika hasil panen tersebut layak untuk dikeluarkan zakatnya, berapa banyak. Maka di sini takarannya berapa? 1/10-nya itu berapa ketika hasil panennya? Yaitu 690 kilo bagi biji-bijian, ya. Bagi apa? Biji-bijian. Nah, maka di sini jelas perkataan Nabi SAW. Ya, ini hadis Nabi SAW ditaksis. Fi masaqatis sama al-ushru, ini ditaksis oleh perkataan Nabi SAW yang kedua, laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah. Maka kita katakan ya khassasa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah qauluhu fi masaqatis sama wa al-ushru. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah ini mentaksis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masaqati as-sama'u al-ushru. Nah, itu diantara gambaran
tentang dua dalil, yang salah satunya umum dan yang kedua adalah sebagai taksis. Ya, maka jelas di sini ahibatul kiram, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang mukhassis dari dari hadis ya atau sunnah adalah siapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan di akhir ini ya, yaitu apa? Inna hada khussa biqauli sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis ini ditaksis oleh hadis ini, atau biqaulihi ta'ala fayakunu mukhassis wa Allahu wa rasuluhu, atau misalkan dalil Al-Quran ini ditaksis oleh dalil lain dari Al-Quran lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu diantaranya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pembahasan kita di pertemuan yang ke-9 ini berkaitan dengan al-khassis, dan ini adalah tasjir yang sudah pernah antum melihat sebelum-sebelumnya tentang tentang al-khas ya, yaitu masih dalam pembahasan yang pertama ya, taksis dan mukhassis, belum kepada pembagian dari taksis. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan kaji dan kita akan bahas dalil taksis nau'an ya, bahwa taksis itu, dalil taksis itu ada dua macam, muttasil dan munfasil. Tapi itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kita yang ke-9 ini. Alhamdulillah, jazakumullah ala husni istimaikum. Dan sebelumnya Ustaz akan sampaikan untuk yang nasihat ya, semoga bermanfaat bagi antum semua dan juga kita, yaitu apa? La tuakhir amalaka ilal ghaddi ma taqdiru an ta'malahu al-yawm. Ya, kata para ulama, janganlah menunda pekerjaanmu hingga esok hari. Ya, sesuatu yang kamu mampu lakukannya hari ini. Kalau kamu mampu melakukan hari ini, jangan tunda sampai dilakukan hari esok. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.